Selamat datang pada materi video belajar Microsoft Access 2007. Seperti telah kita ketahui, Microsoft Access 2007 digunakan untuk membuat database yang sederhana. Nah, materi belajar kita kali ini, di sini kita akan mengenal penggunaan daripada form, kemudian penggunaan pada report atau laporan. Nah, di sini saya telah mempunyai suatu database yang berisikan tabel karyawan, kemudian terdapat juga di sini tabel customer. Secara tampilan, jika kita ingin melihat isi daripada tabel atau tabel karyawan misalnya, kita bisa langsung double klik pada navigation bar untuk tabel yang kita maksud. Maka di sini akan muncul isi daripada data yang terdapat di dalam tabel karyawan tersebut. Secara tampilan hampir sama dengan tampilan yang ada di Microsoft Excel. Hanya di sini terdapat pemakaian istilah yang berbeda, yaitu untuk kolom di sini disebut field. Kemudian untuk baris di sini disebut record. Nah, sedangkan guna form di sini adalah untuk memudahkan kita mencari kemudian mengedit data secara spesifik ataupun kita bisa melihat satu persatu. Nah, jika kita lihat untuk tampilan tabel, maka data akan ditampilkan semua. Sedangkan jika kita ingin melihat data itu lebih simpel, kita bisa menggunakan form. Nah, di sini saya sudah mempunyai form untuk form karyawan. Untuk melihatnya seperti biasa kita double klik saja. Nah, maka di sini form untuk karyawan sudah menampilkan detail daripada isi database-nya atau isi daripada tabelnya. Di sini kita lihat ID terdapat urutan ke-15. Nah, kemudian pada bagian bawah kita bisa melihat satu persatu isi daripada data yang ada di form karyawan. Nah, di paling kiri kita lihat ada tombol first record. Jika saya klik tombol tersebut, maka data akan berada pada awal record ataupun data yang pertama. Nah, kemudian di sini ada tombol previous, yaitu apabila kita ingin menuju atau menampilkan data yang sebelumnya. Jika kita klik, maka lihat tampilan daripada database-nya atau tampilan pada form. Nah, begitu juga untuk next record, apabila kita ingin melihat atau menampilkan data yang selanjutnya pada form. Nah, selain daripada itu, kegunaan lain daripada form, kita bisa mengedit data ataupun menyaring data menggunakan kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya di sini untuk kota Medan, saya akan menampilkan kota selain Medan. Jadi caranya itu kita bisa langsung klik kanan pada field atau pada record tersebut, kemudian pilih pada text filter. Nah, di sini kita pilih pada bagian yang does not contain. Kemudian isikan kota, yaitu kota Medan. Karena kita tidak ingin menampilkan kota Medan, kemudian klik tombol OK. Nah, maka di sini dapat kita lihat pada record navigation bahwasanya jumlah record atau data yang kotanya bukan Medan terdapat 5 data. Nah, kita kalau mau melihat detailnya seperti biasa, kita bisa klik tombol next. Maka inilah data-data yang kotanya selain daripada kota Medan. Nah, begitu juga jika kita ingin memfilter atau menyaring data menggunakan kondisi yang lain. Misalnya untuk gaji dapat kita lakukan dengan hal yang sama. Misalnya untuk gaji yang tidak sama dengan dari 2 juta, maka dapat kita pilih yang does not equal to 2 juta. Maka semua di sini data yang ditampilkan ada 4 buah data
di mana gajinya tidak sama dengan 2 juta. Nah, untuk menghilangkan filter atau kita akan menormalkan tampilan daripada form, kita bisa menghilangkan icon filtered pada bagian bawah, klik. Nah, maka tampilan akan dinormalkan kembali, yaitu semua data sudah ditampilkan di dalam form kita. Nah, kegunaan yang lain daripada form yaitu kita bisa mengetikkan atau menambahkan data atau entry daripada recordnya secara langsung. Misalnya untuk keterangan, di sini saya akan membuat untuk ID keterangan yang nomor 10, kita bisa di sini menambahkan keterangannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai kita bisa beralih ke record yang lain atau ke karyawan yang lain dengan cara klik tombol next. Baru bisa kita ketikkan kembali untuk membuat keterangan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan data yang baru menggunakan form, yaitu kita lihat pada bagian bawah terdapat icon menu new blank record. Kita bisa klik, maka di sini akan dimunculkan record yang baru di dalam form. Ketika nomor ID misalnya 017, kemudian nama kita isikan sesuai dengan nama yang akan kita input, misalnya Andi. Nah, begitu untuk fill-fill yang lainnya bisa kita ketikkan langsung pada form yang disediakan. Nah, setelah selesai maka dapat kita lihat jumlah daripada record yang sudah terisi adalah 16. Nah, inilah data ataupun record yang barusan kita isikan di dalam form. Untuk menutup form bisa kita klik tombol close pada ujung kanan atas. Nah, maka jika kita lihat pada isi tabel karyawan telah bertambah satu data, yaitu dengan nomor ID 17. Yang detailnya dapat kita lihat di sini sesuai dengan yang kita isikan pada form tersebut. Oke, inilah materi kita pada pengenalan form kali ini. Sampai bertemu pada materi-materi berikutnya.